Sejarah Jakarta, dari Sunda Kelapa hingga ibu kota Indonesia. Namun, perjalanan ini tidaklah mulus. Kita akan menyelami sejarah dan pergeseran yang menjadikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Pada abad ke-16, Indonesia adalah pusat aktivitas perdagangan yang kaya. Sunda Kelapa, pelabuhan kecil yang terletak di pantai utara Jawa, tidak hanya menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari berbagai negara, tetapi juga mencerminkan keragaman budaya yang mengalir di sekitarnya. Pedagang dari Portugis, Arab, dan Cina beransur-ansur membentuk jalinan ekonomi yang tidak hanya memperkuat hubungan antar daerah tetapi juga mendatangkan pengaruh asing yang akan mengubah wajah kawasan ini selamanya. Di tengah dinamika tersebut, sebuah kerajaan bernama Sunda menguasai wilayah ini. Dalam suasana perdagangan yang sibuk, Sunda Kelapa menjadi penting bagi ekonomi lokal. Namun, ada tantangan besar di luar sana. Ancaman dari kekuatan kolonial, seperti Portugis yang berusaha mendominasi perdagangan rempah-rempah, sudah mulai terlihat. Dalam konteks ini, kita merasakan betapa rentannya posisi Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan dengan potensi besar namun dikelilingi oleh ambisi dan konflik. Dalam hal ini, kepentingan ekonomi yang kuat selalu berada di tengah pertarungan antara budaya lokal dan pengaruh asing, memperlihatkan ketegangan situasi yang ada. Di balik latar belakang yang dinamis ini, berdirilah seorang raja yang dikenal sebagai Pakuan Pajajaran, memimpin kerajaan Sunda dengan tekad memperkuat kekuasaan dan kedaulatan. Pakuan adalah sosok kuat, ia berupaya menjalin aliansi dengan para pedagang asing demi menjaga kekayaan dan kedaulatan tanahnya. Namun, tekanan dari luar semakin kuat. Ketertarikan bangsa Eropa, terutama Portugis, pada rempah-rempah menjadi ancaman nyata. Pedagang lokal yang berjuang di tengah konflik ini sangat bergantung pada stabilitas dan kekuatan militer kerajaan Sunda. Dalam situasi ini, perjalanan sejarah mulai berinteraksi dengan intrik kekuasaan yang akan membawa dampak besar pada nasib Jakarta ke depan. Ketidakpastian ini menciptakan suasana tegang di mana tidak hanya ekonomi, tetapi juga legitimasi kekuasaan harus dipertahankan dengan cara apapun. Situasi mulai menghangat saat kejadian tertentu, seperti misi dagang yang dilakukan oleh bangsa Belanda ke Asia Tenggara. Mereka berhasil membangun pangkalannya di pulau-pulau terdekat. Itu adalah momen krusial saat kekuatan asing mulai menyadari pentingnya Sunda Kelapa sebagai pintu gerbang menuju perbatasan timur. Pada saat yang sama, konflik internal mulai menggerogoti kekuatan kerajaan Sunda, mengurangi kemampuan mereka untuk bertahan. Belanda, yang pada awalnya tidak berniat konflik, menemukan peluang untuk memasuki arena dengan jurus diplomasi sekaligus ketulusan. Mereka mulai membangun hubungan dengan para pemimpin lokal, membungkus niat mereka dalam bentuk kerjasama ekonomi. Namun, niat Belanda sesungguhnya adalah memperlemah kuasa Sunda dan menduduki pelabuhan, memicu dinamika baru yang akan mengubah wajah Jakarta selamanya. Dalam hal ini, pergeseran kekuasaan ini menandakan awal pergeseran besar dalam struktur sosial dan ekonomi, yang boleh jadi menguntungkan penjajah namun merugikan penduduk lokal. Seiring berjalannya waktu, ketegangan antara keraguan internal kerajaan dan ambisi luar negeri semakin membara. Dalam upaya memperkuat posisi, Belanda mulai menggunakan pendekatan militansi. Dengan armada yang lebih besar dan strategi perang yang lebih canggih, mereka memaksa kerajaan Sunda untuk mundur. Keberhasilan mereka menjadi pemicu bagi kerajaan lain untuk mulai memilih sisi mana yang ingin mereka dukung. Masalah ini membawa kita pada satu titik penting, klaster persekongkolan di kalangan kerajaan lokal dan koloni Belanda. Hal ini semakin memperkeruh konflik, menciptakan pertikaian baru yang tidak hanya merusak keutuhan wilayah tetapi juga mengganggu jaringan perdagangan yang selama ini berjalan. Ketegangan semakin menjadi saat berita mengenai kedatangan armada Belanda yang lebih besar menyebar, menimbulkan rasa ketidakpastian di hati rakyat dan pemimpin mereka. Di sisi lain, rakyat mulai merasa teralienasi dari proses yang semakin tidak transparan, yang selanjutnya semakin memicu perlawanan. Dalam suasana ketidakpastian itu, sebuah pertemuan rahasia antara pemimpin kerajaan dan tokoh-tokoh dagang mulai terbentuk. Mereka mendiskusikan bagaimana menghadapi ancaman Belanda dan mencari jalan untuk menjaga kedaulatan. Namun, saat momen penting ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyerang, drama yang tak terduga pun dimulai. Pulang dari pertemuan, kabar buruk mengalir, aduan tentang serangan mendadak dari Belanda membuat semua rencana terpatahkan. Kondisi ini menandai titik balik sejarah. Seketika,
Rakyat dan pemimpin kerajaan merasa akan kehilangan semuanya. Penggunaan kekuatan militer oleh Belanda yang brutal menciptakan luka mendalam, bukan hanya fisik tetapi juga mental bagi masyarakat. Dalam titik ini, arah sejarah Jakarta akan dipetakan ulang, tidak hanya sebagai pusat perdagangan tetapi juga sebagai medan perang. Hal ini menandakan bahwa perlawanan akan datang tidak hanya dari pihak luar, tetapi juga dari dalam diri masyarakat yang merasa terancam. Kedatangan pasukan Belanda dengan strategi serangan yang masif dan terencana membuat Sunda Kelapa berada dalam keadaan tidak menentu. Serangan dahsyat ini memaksa kerajaan Sunda untuk berjuang melawan salah satu kekuatan militernya yang paling terorganisir. Perjuangan heroik dipenuhi harapan dan keberanian, tetapi di balik itu juga terdapat rasa putus asa. Semangat bertahan hidup membuat para pejuang dari kedua belah pihak mengkonfrontasikan satu sama lain, menciptakan pertempuran yang mengubah sejarah. Momen ini menjadi sorotan, di mana takdir Sunda Kelapa berada di tepi jurang. Bukan hanya kehidupan yang taruhannya, tetapi juga identitas bangsa dan kekayaan budaya yang berpotensi hilang selamanya. Di saat-saat sulit ini, pertanyaan besar muncul, akankah Sunda Kelapa mampu melawan, atau akankah mereka terpaksa tunduk di bawah penguasa baru? Pertanyaan ini akan membentuk bukan hanya arah pertempuran, tetapi juga psikologi masyarakat yang terlibat. Setelah penguasaan Belanda atas Sunda Kelapa, segalanya berubah drastis. Kota ini yang dulunya dikenal sebagai pusat perdagangan kini diubah menjadi pusat kolonial. Infrastruktur dibangun berdasarkan kepentingan para penjajah, dan penduduk lokal mulai kehilangan suara dalam menentukan masa depan mereka. Kehidupan sehari-hari diisi oleh tantangan baru, namun di belakang layar, gelombang perlawanan mulai tumbuh. Rakyat berjuang untuk mempertahankan identitas dan lambat laun menuntut hak mereka sebagai penduduk asli. Belanda, meskipun terlihat sebagai pemenang, tak luput dari tantangan. Ketidakpuasan di kalangan penduduk lokal mulai menampakkan berbagai bentuk perlawanan, menuntut perubahan positif. Dengan kekuasaan yang semakin terombang-ambing, Belanda pada suatu titik menyadari bahwa mengendalikan lingkungan dan masyarakat yang kaya akan budaya ini jauh lebih rumit daripada yang mereka kira. Ini adalah perjalanan panjang yang tidak hanya menyangkut militer, tetapi juga tentang diplomasi dan strategi yang sangat dinamis. Sejarah Jakarta adalah pelajaran berharga tentang perjuangan identitas dan kekayaan budayanya. Dari pelabuhan kecil Sunda Kelapa, Jakarta muncul sebagai ibu kota yang syarat dengan pergulatan dan kesulitan. Warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi bukan hanya menyangkut kisah kemenangan atau kekalahan, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu merespons tantangan yang ada. Perubahan ini menawarkan banyak pelajaran bagi kita saat ini. Ketahanan masyarakat Jakarta membentuk cara kita memahami dinamika politik dan sosial yang ada. Identitas Jakarta sebagai kota yang multikultural hadir dari perjuangan ini, memungkinkan kita untuk melihat ke masa depan dengan optimisme meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Dengan semua pengalaman yang pernah dilalui, apa yang kita pelajari dari perjalanan ini akan membawa kita menuju refleksi lebih dalam tentang siapa kita sebagai bangsa dan bagaimana kita dapat membangun kembali identitas kolektif kita di tengah perubahan. Dengan perjalanan panjang yang telah kita lalui, bagaimana kita dapat memahami lebih dalam tentang identitas Jakarta saat ini? Kisah Sunda Kelapa adalah bagian penting dari sejarah yang membentuk karakter kita. Mari kita diskusikan perjalanan ini dan pemahaman tentang dampak kolonialisme yang terbentuk, serta kontribusi apa yang dapat kita berikan untuk kota kita di masa kini. Tulis pendapat, pertanyaan, atau langkah yang menurut Anda perlu diambil di kolom komentar.